Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan tampilkan kembali soal figur Baca Pres Anies Rashid Baswedan yang mengurai tentang beberapa keberhasilan ketika beliau memimpin DKI Jakarta, yang itu kemudian dinilai menjadi modal utama untuk running ke kepimpinan tingkat nasional, yaitu capres. Nah, bagaimana tingkat keberhasilan diuraikan oleh ketika memimpin DKI Jakarta, ya, jadi gubernur DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu, yang berakhir pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, dari 2017 sampai 2022. Nah, kawan-kawan sekalian, kita coba kutip hal ini dari Demokrasi News, ya, portal Demokrasi News 26 Mei 2023. Dan kita langsung bacakan dulu sebelum kita menambahkan bila perlu. Bakal calon presiden baca presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan membeberkan 5 modal keberhasilannya memimpin DKI Jakarta saat menjadi gubernur. Hal itu Anies sampaikan dalam wawancara Real Talk with Uni Lubis di kediamannya kawasan Jakarta Selatan. Pertama, Uni memberi slogan Jakarta Maju Bersama. Prinsip bersama maju bersama di Jakarta, kita ikhtiarkan maju bersama, jadi bukan hanya maju. Indonesia maju itu baik, tapi Indonesia maju bersama itu lebih baik, katanya. Jakarta maju itu baik, tapi Jakarta maju bersama itu lebih baik. Dan maju bersama inilah kemarin kita kerjakan di Jakarta, apa yang kita lakukan, ujar Anies Rashid Baswedan. Selanjutnya dikatakan Anies pun mengingatkan semua pencapaian yang dikerjakan pada saat menjadi gubernur Jakarta tersebut ada rekam jejaknya. Jadi seperti saya ini tidak bisa bicara tentang rencana saja, tapi harus bisa menunjukkan, wong kemarin sudah jadi gubernur kok. Jadi gubernur diterjemahin enggak? Bisa lihatlah, kita kembalikan spirit gerakan di dalam pemerintahan, karena republik ini dibangun pakai pemerintah bukan pakai program, sambungnya. Tentu mungkin agak sulit dipahami, ya, tapi nanti kita ikuti terus apa penjelasan selanjutnya. Anies mengaku lebih mengedepankan gerakan daripada program. Nah, ini yang penjelasannya. Anies mengaku menjadi gubernur DKI Jakarta lebih mengedepankan gerakan daripada program. Gerakan yang dimaksud Anies yakni melibatkan masyarakat. Jadi kalau ada kampung yang mau ditata, ditentukan budgetnya berapa, lalu uang itu diserahkan kepada masyarakat lewat RT RW-nya, lewat LMK, lalu mereka yang mengerjakan. Kami mengawasi, kami mereview, sehingga kualitas pekerjaan lebih baik, karena mereka merasa ini kan jalan kampung kami. Kalau jalannya yang rusak, ya kami yang merasakan kerusakannya, katanya. Saudara, selanjutnya selain itu Anies mengaku ketika pertama kali jadi gubernur DKI Jakarta, 26% warga Jakarta tidak memiliki BPJS kesehatan maksudnya. Anies kemudian memerintahkan seluruh lurah di DKI Jakarta untuk mengurusnya. Yang kedua, mengintegrasikan transportasi. Bahwa Jakarta harus punya stadion, dan terjadilah yang dibangun di masa pandemik yang konsepnya adalah stadion modern
yang datang ke sana menggunakan kendaraan umum dan tempat yang di samping rel kereta api. Mudah-mudahan ini segera tuntas, dan kalau orang mau ke JIS, parkirnya di semua stasiun di sekitar Jabodetabek, naik di situ dan turun di JIS, ujarnya. Yang ketiga adalah Anies ingin penyetaraan di ruang ketiga. Keempat, Anies menciptakan kesetaraan di ruang ketiga di DKI Jakarta. Dia mencontohkan ketika membangun anjungan kapal di bundaran Hotel Indonesia. Dia mengisahkan sejak awal dia bercita-cita agar masyarakat luas bisa merasakan keindahan bundaran Indonesia, Hotel Indonesia. Ceritanya waktu itu ruang ketiga yang menyetarakan menyatukan. Kalau Kak Uni berada di sudut hotel itu, banyak restoran dan ada kacanya besar sekali dan melihat bundaran Hotel Indonesia. Itu besar sekali. Saya sambil ngopi, sambil ngeteh di situ berpikir kapan ya rakyat kebanyakan bisa merasakan, karena kan ini ruang ketiga. Ruang ketiga berbayar, kafe, mall dan lain sebagainya, katanya. Kelima, Anies ingin menciptakan sistem pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua. Menurutnya sebelum dia menjadi sebagai gubernur DKI Jakarta, ada sekolah negeri favorit di Jakarta yang mayoritas anak dari keluarga dengan pendidikan tinggi. Ada sekolah favorit di Jakarta, anak yang diterima orang tuanya berpendidikan S1, S2, S3. 90%. Yang tidak hanya 10%. Setelah itu kita adopsi 20-30% pendidikan rendah, tengah 30%, tinggi 90%. Jadi mendadak dari kampung, keluarga sederhana, anaknya bisa sekolah yang baik. Yang kelima itu jarang dalam politik mau disentuh karena efek jangka panjang. Tandasnya. Demikian kawan-kawan sekalian penjelasannya yang merupakan wawancara dari seorang wartawati senior ya, yang biasa dipanggil dengan Uni, yang kemudian dirangkum dalam tulisan ini wawancara terhadap mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekarang ini sebagai bakal capres koalisi perubahan ya, yang kemudian dirangkul ada beberapa hal yang termasuk moda transportasi terintegrasi, kemudian kesetaraan di ruang ketiga ya, kesetaraan publik di ruang ketiga, pendidikan yang relatif pendidikan di sekolah unggul, boleh kata ya, sekolah yang bagus yang bisa diakses oleh masyarakat kelas bawah dengan persentase 30-30-30 tadi. Kemudian BPJS ya, memberi pelayanan maksimal dengan BPJS kepada warga Jakarta yang nyaris menyentuh angka sekitar 90 berapa persen ya, hampir 100% ya. Nah kemudian juga yaitu transportasi, JIS yang membangun Jakarta International Stadium dengan menggunakan moda transportasi yang menuju ke situ dengan dengan transportasi massal. Nah kawan-kawan sekalian, itulah yang dianggap sebagai modal ya. Kemudian masih banyak lagi tentunya, misalnya trotoar yang lebar untuk pejalan kaki gitu ya, kemudian jalur sepeda yang bagus gitu ya, kemudian terutama trotoar yang untuk pejalan kaki ya sangat indah lah, terutama di daerah Jakarta Sudirman dan Cikini dan sebagainya itu ya. Nah sangat rapi dan banjir pun relatif surut, walaupun program sumur resapan itu banyak soal orang dan di tempat-tempat tertentu memang secara kualitas kalau kita lihat, karena itu bukan salahnya Anies, tetapi itu karena salahnya para kontraktor yang mengerjakan, mungkin dari sisi kualitas tidak terlalu bagus itu. Di tempat tertentu saja, mungkin dari 10-an ribuan ini mungkin 1-2 lah ya. Yang kemudian ini juga dicontoh di berbagai tempat, di Semarang, katanya di IKN juga dicontoh untuk memasukkan air ke dalam tanah resapan. Tentunya itu kan tujuannya untuk meresap sebagian dari air hujan ke dalam tanah. Nah kawan-kawan sekalian, kira-kira itulah yang kita ingin sampaikan berdasarkan apa yang kita bacakan tadi di
yang dimuat di portal Demokrasi News tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.